subuh dan kita duduk di majelis ilmu ba'da sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kami informasikan bahwa kalau kemarin ada yang nanya ke saya, spanduk Idul Fitri itu lebarannya hari Kamis. Jadi nanti kita ikutin keputusan Menteri Agama yang sidang isbatnya kan besok tanggal 29 hari Selasa. Kalau memang lebarannya hari Rabu ya kita siap-siap saja Pak. Jadi karena kan ustadznya juga Ustadz Habibie dekat. Jadi mudah-mudahan sih bisa berbarengan karena Muhammadiyah menetapkan puasa lebaran itu 1 Syawal itu 13, Kamis 13 Mei. Kalau nanti pemerintah putuskan tanggal 12 hari Rabu ya kita juga sudah siap, semua sarana dan prasarana sudah kita siapkan untuk pelaksanaan sholat Id. Mungkin nanti sholat Idnya sama seperti ini loh penempatannya, jadi ibu-ibu sebagian ada di dalam, lalu ada di balkon, lalu di ruang TPA. Semua tanda-tanda juga, tanda-tanda SAP sudah kita pasang ya, untuk di luar juga sudah dipilok sehingga nanti saf kita itu lurus dan rapat. Ya, jadi itu Pak mengenai untuk sholat Id. Jadi mudah-mudahan bisa berbarengan hari Kamis tanggal 13 Mei ya, 1 Syawalnya gitu ya. Lalu untuk zakat fitrah kepada bapak-bapak kami ingatkan yang belum membayarkan zakat fitrah untuk segera menunaikan zakat fitrah untuk kesempurnaan ibadah Ramadan kita. Tadi malam sudah kita salurkan kepada para mustahik di lingkungan Patria Jaya, di lingkungan komplek RT yang ada di komplek itu sudah, alhamdulillah sudah diambil oleh ketua RT-nya. Kecuali RT 4 RW 13 nih Pak belum diambil di bawah. Nanti kalau ada itu tolong diingatkan Pak RT-nya, RT 4 RW 13 itu belum diambil. Nanti sisanya untuk RT 7 sampai dengan RT 12 RW 14 kita masih menunggu zakat dari bapak-bapak semuanya, dari jamaah yang belum membayarkan zakatnya sehingga jumlahnya bisa banyak gitu ya, karena mustahiknya di RT Blok C itu cukup banyak, jadi semakin banyak nanti akan kita salurkan di RT 7 sampai RT 12 RW 14 untuk mustahiknya. Lalu untuk besok kajian insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Sugiarto MA. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa menghadirinya. Lalu nanti malam jangan lupa untuk Qiyamul Lail dan juga sholat Isya dan Taraweh besok nanti malam akan dipimpin oleh Ustadz Tengku Munzir SAG MPD Al-Hafidh. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dapat mengikutinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Irwan Wahyudi dengan tema Al-Quran Solusi untuk Kehidupan Kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil bashiril nadhir. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah,
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelumnya yang kami hormati dan muliakan segenap pengurus DKM Masjid Hidayatullah, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh jamaah, ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusan, ya, diberikan rezeki yang barakah, diberikan umur yang panjang insyaallah, dan juga bagi yang belum menunaikan ibadah haji diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, begitupun yang umrah, dan seluruh hajat dunia dan hajat akhirat kita, semoga semuanya Allah kabulkan. Wabil khusus sekarang adalah bulan kemuliaan, mausimul khair wa mausimut ta'ah, bulan terbaik untuk melakukan kebaikan dan bulan terbaik untuk melakukan ketaatan. Kita manfaatkan momentum terbaik ini untuk menyelesaikan, menuntaskan, ya, kita jadikan sebagai wasilah untuk itu semua, segala hajat duniawi kita dan juga ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat masih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan yang tadi mungkin sedikit panjang tidak membuat lutut Bapak Ibu bergetar. Tidak membuat kalaupun ada yang goyang-goyang sedikit, anggap saja itu latihan. Nah, semoga insya Allah yang lututnya lemah menjadi kuat kembali, ya. Yang kurang-kurang semangat semakin energi. Insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan itu memberikan kebaikan untuk fisik, jasmani, dan rohani kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah, uswatun thayyibah, teladan kehidupan bagi kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam akidahnya yang lurus, dalam ibadahnya yang benar, dalam akhlak dan budi pekertinya yang luhur. Suatu ketika Rasulullah tidur ringan di tengah sahabatnya. Lalu Rasulullah bangun dalam kondisi tersenyum. Bapak duduk-duduk begini. Di dinding, di tiang ini ada yang tidur. Ya. Semua melihat ada yang tidur di situ. Tapi ketika tidur, ya, dan terbangun tersenyum. Kira-kira gimana menurut kita, Pak? Ini orang lagi ngapain nih? Mimpi. Kalau senyum mimpi indah atau mimpi buruk? Nah, insya Allah itu mimpi indah. Atau mungkin ada yang beranggapan, nih orang kenapa ini? Dapat ilham atau dapat apa? Ya. Nabi begitu, ma'asyiral muslimin. Tapi sahabat tidak punya anggapan selain husnuzan, semua positif terhadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Lalu Rasulullah menjawab, baru saja turun wahyu. Oh begitu. Ternyata kalau Rasulullah begitu, ada wahyu yang turun. Kalau Bapak begitu, apa yang turun? Tidak ada yang turunnya. Turun wahyu. Apa wahyu itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi itu sejarahnya Bapak. Turunnya apa? Surat Al-Kawthar. Ketika Nabi bersama sahabatnya tersenyum, bangun dari tidurnya. Bukan tidur nyenyak, tidur ringan. Bahasa orang Patria apa Pak? Tidur apa itu? Tidur ayam. Ya.
Lalu kemudian, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jawabnya sederhana, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau orang zaman sekarang apa, Pak? Ya, semua dijawab. Seakan-akan semua menjadi ahlu fatwa. Semua dia tahu jawabannya. Yang nggak tahu dijawab juga. Malu kalau nggak dijawab. Padahal itu persoalan agama. Ini yang membuat rusaknya ya, kehidupan beragama. Begitupun juga kehidupan bernegara. Ketika sesuatu yang tidak diketahui dijawab, diselesaikan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan di situ. Tidak tahu sahabat. Lalu kemudian Rasulullah menjawabnya. Al-Kautsar innahu nahrun. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang Allah janjikan untukku. Masya Allah, Masya Allah. Sungai di surga. Dan kita juga mengenal ada yang namanya telaga Kautsar. Mudah-mudahan saya Bapak Ibu minum dari air telaga itu. Barang siapa yang telah minum dari air telaga Kautsar, selama-lamanya abadan tidak akan pernah kehausan. Tapi ada orang yang tidak bisa minum dari telaga Kautsar itu. Siapa itu ya Rasulullah? Adalah orang-orang yang suka-suka dalam melakukan ajaran agama. Rasulullah sudah contohin sholat 4 rakaat Isya. Dia bikin jadi 5 rakaat. Boleh nggak itu Bapak? Ini nambah-nambahin itu. Ya. Subuh 2 rakaat ditambah jadi dan seterusnya. Merubah syariat dan menambah-nambah ajaran yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak bisa minum dari telaga Kautsar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang minum dari telaga Al-Kautsar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita telah berada di penghujung Ramadan. Tepatnya sekarang di hari yang ke-28. Besok 29. Besoknya lagi, tadi Ustadz Mauludin sudah bilang, tunggu ketetapan pemerintah. Meskipun di kalender tertulis apa Bapak? Lebaran itu hari apa? Kamis ya. Berarti sempurna 30 hari. Tapi lagi-lagi dalam hal ini jangan mendahului ketetapan pemerintah yang punya wewenang di sini. Kita tunggu saja. Tapi biasanya kalau di tanggal sudah gitu, biasanya Bapak, umumnya memang tanggal segitu. Nah, tapi tetap kita menunggu. Bisa jadi juga berubah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Kita menyempurnakan i'tikaf kita di 10 hari terakhir ini. Termasuk masih ada lagi 1 malam ganjil. Malam berapa itu Bapak? 29. Jangan lengah, tetap waspada. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu ada di malam yang ke-29. Bapak kira tanggal 27. Yang lain mengira tanggal 25. Yang lain mengira malam ke-23. Ternyata di malam 29. Ini hikmah. Kenapa Lailatul Qadar itu tidak Allah sebutkan tanggal detilnya, tanggal definitifnya. Dikhawatirkan umat Islam ini hanya beribadah di malam itu. Wong sudah ditetapkan malam ganjil aja, yang ramai hanya malam ganjil. Ya, sudah dikasih bocoran kan Bapak? Malam ganjil. Coba lihat genapnya itu diramaikan atau tidak? Sedikit yang meramaikan malam genap.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza lahu." Ingat Pak, 10 malam terakhir. Dalam hadis itu tidak disebutkan jika malam-malam ganjil, bukan malam genap, Rasulullah hanya meramaikan malam ganjil, mengencangkan sarungnya di malam ganjil saja, membangunkan keluarganya di malam ganjil saja, dan juga menghidupkan malam-malam ganjil saja. Begitu Pak bunyi hadisnya. Tidak, 10 hari terakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tuntaskan sampai malam terakhir. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak orang yang i'tikaf. Tadi malam genap saja terasa ramai, apalagi nanti malam insyaallah malam ganjil. Mudah-mudahan banyak orang meramaikan masjid kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Qur'an. Tadi sudah disebutkan oleh MC kita, temanya tentang Al-Qur'an inspirasi kehidupan, solusi. Dalam surah Al-Baqarah yang sering disampaikan oleh khatib ustaz kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Saya bertanya kepada Bapak yang sudah mulai ngantuk nih, saya tanya. Ya. Allah menyebutkan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hari apa itu Bapak diturunkan Quran itu di Ramadan? Makin pusing makin bangun dia dari tidurnya. Apa jawabannya Bapak? Hari apa? Dari mana Bapak dapatkan hari Jumat itu? Tapi paling tidak mendekati Bapak ya, insya Allah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran hari apanya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran tanggal berapanya. Tidak. Tapi Allah hanya menyebutkan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi hikmahnya apa Bapak? Kenapa Allah gak sebutkan hari, tidak Allah sebutkan tanggal? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah persoalan hari dan tanggal itu dalam hal ini itu tidaklah penting. Gak usah kalian berdebat tentang hal itu. Yang penting kalian perhatikan di situ adalah Quran Allah turunkan di bulan Ramadan titik. Sebagai apa? Hudan linnas. Ini yang lebih penting lagi. Paham Bapak? Sampai di sini? Jadi nggak usah debat tentang hal itu. Jangan berantem gara-gara tanggal 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Sebagian ada yang mengadakan peringatan nuzul Quran 17 Ramadan, sebagian lain ada yang mengadakan tanggal 19 Ramadan, sebagian lagi ada yang mengadakan di 10 hari terakhir Ramadan. Berdebat di situ nggak penting. Yang penting kita perhatikan di sini adalah Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Sama juga Bapak, nggak penting tentang persoalan siapa sih nama 7 orang Ashabul Kahfi itu. Tampak disebutkan dalam surah Al-Kahfi ya, tentang ada Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kan ada pemuda disebutkan dalam surat tersebut yang masuk ke dalam goa. Yang mana pemuda ini adalah pemuda yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an enggak disebutkan di situ namanya Tonokah, namanya Budi, enggak disebutkan. Atau nama orang Arab sekalipun enggak disebutkan di situ. Meski ada sebagian kitab tafsir
Penjelasan para ulama kita disebutkan namanya di situ Maximilianus, Decianus, Nus itu ujungnya nama apa itu Bapak? Orang Yunani, mirip-mirip ya. Orang zaman dulu. Ada disebutkan, saya mengkaji itu di antaranya. Nah, kajian S2 saya tentang membahas sisipan susupan dalam tafsir Al-Quran yang tidak bersandarkan kepada dalil yang benar. Di antaranya susupan-susupan seperti itu. Termasuk hadis yang lemah. Jadi nama itu tidak penting. Termasuk di mana pertemuan Nabi Musa dengan Khidr. Di mana ikannya yang dibawa oleh Nabi Musa itu terjatuh. Di mana Pak? Ikan itunya jatuh. Hah? Di mana? Majma'al Bahrain itu di mana itu? Tidak penting itu dikaji. Yang jelas kita kembalikan ke asal Quran itu. Meski ada orang yang mengkaji itu terus menerus mencari, mengira-ngira. Kalaulah ada penjelasan itu detil dari Quran, dari Sunnah Rasul, jelas di situ itu yang kita terima. Tapi kalau tidak ada jangan dikira-kira. Khawatir terjerumus ke dalam kesalahan. Inilah keindahan bahasa Al-Quran. Kalau, wah ini Pak, kalau sampai Al-Quran menyebut nama, ini berarti nama itu adalah nama yang sangat penting diperhatikan. Nah, ini contohnya Bapak, disebutkan nama siapa di situ? Muhammad. Berarti ini bukan sembarangan. Bukan nama sembarangan. Disebutkan juga nama tertentu di situ seperti Fir'aun. Ini bukan musuh sembarangan, ya, bukan tokoh sembarangan. Disebutkan di situ Abu Lahab. Bukan sembarangan juga. Penting kita mengkaji profil itu supaya lebih mendalam. Sebagai bahan pembelajaran untuk kehidupan umat-umat yang berikutnya. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran tidak disebutkan kapan Al-Quran itu detilnya, di hari apa diturunkan. Hanya Allah hanya menyebutkan di bulan Ramadan saja. Meski ma'asyiral muslimin, dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat disebutkan, oleh Nabi disebutkan, kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya." Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nabi dilahirkan kapan Bapak? Hari apa? Senin. Dan di hari itu, Masya Allah, aku mendapatkan wahyu. Allahu Akbar. Dan Al-Quran diturunkan 2 tahap. Tahap yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, sekaligus jumlatan wahidah. Dan dari Baitul Izzah diturunkan bertahap, berangsur-angsur sesuai kebutuhan dan situasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses selama 23 tahun lamanya. Meskipun ada yang punya pendapat yang lain di situ, wajar perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika Al-Quran Allah turunkan, nah ini Bapak yang kita perhatikan, Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu yang meliputi peristiwa kejadian turunnya Al-Quran ini, segala sesuatu yang meliputinya itu sesuatu yang istimewa. Semuanya itu kelas premium semua, kelas atas semua. Dimulai dari waktunya. Waktu yang istimewa. Bukan istimewa saja, paling istimewa. Kapan itu waktunya Bapak? Bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur. Bulan apa? Ramadan. Malam yang paling istimewa dibandingkan malam-malam yang lainnya. Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Hu-nya itu kembali kepada siapa Pak? Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam penuh dengan keberkahan. Ada enggak malam yang lebih mulia daripada itu Bapak? Tidak ada. Tapi di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Malam di mana tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam di mana malaikat Allah turun meramaikan langit dunia. Masya Allah. Indah betul suasana saat itu. Kalaulah kita bisa melihat. Ya. Indah betul. Dan beruntung lagi orang-orang yang di malam hari itu terjaga. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam hari itu beruntung dia bermunajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seluruh dosa-dosanya luntur, Allah gugurkan, Allah hapus dan Allah hilangkan. Kapan itu Bapak? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Malam ganjil. Tanggal berapa malam ganjilnya? Wallahu a'lam. Meskipun ada sahabat yang sampai bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Ya. Tapi dalam redaksi yang lain, Nabi musuh mencari, taharraw, cari. Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil dari 10 hari yang terakhir. Cari. Kalau sudah cari itu apa Pak? Semuanya dilihat. 21-nya, 23-nya, 25 dan 29-nya. Syukur-syukur kita tidak menjadi hamba Ramadan. Tidak menjadi hamba malam Lailatul Qadar. Tapi kita menjadi hamba Allah sehingga beribadah di 10 malam terakhir. Makanya berkaitan dengan hal ini, gurunya Imam Asy'ari, pencetus NU siapa Pak namanya? Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa beliau? Pendirinya Muhammadiyah. Jadi dua orang ini Bapak punya guru yang sama. Dan gurunya tokoh-tokoh umat Islam Indonesia pada masa itu yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Orang yang tinggal di tanah Hijaz, Mekah sana. Beliau berpesan, kalau kau telah mengenal Allah Ta'ala dengan baik, hamba yang mengenal Allah dengan baik, maka bagaikan malam-malamnya itu seluruhnya itu adalah bagaikan Lailatul Qadar semuanya. Maksudnya apa Bapak? Bagaikan malam Lailatul Qadar. Ya. Dia menghidupkan seluruh malamnya itu malam Lailatul Qadar. Sehingga seluruh malamnya itu dihabiskan untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia tidak hanya beribadah di malam ganjil, tidak beribadah di malam genap saja, tapi seluruh malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama, waktu yang istimewa. Yang kedua, istimewanya Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang paling istimewa. Kalau dia nabi yang paling istimewa. Dia rasul yang paling istimewa. Siapa dia Bapak Ibu? Siapa yang istimewa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Nabi yang istimewa belum lahir nabi ini Bapak. Belum lahir, belum ada orangnya. Belum lahir ke dunia. Ratusan ribuan tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah minta perjanjian, telah minta persaksian dari nabi-nabi terdahulu itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, belum lahir aja sudah Allah sampaikan tentang nabi itu. Kalian wahai nabi-nabiku, kalau nabi tersebut datang, lahir, muncul pada masa kalian, wajib bagi kalian mengimaninya dan mengikuti syariatnya. Belum lahir Pak.
Makanya Nabi ini ditunggu-tunggu. Termasuk orang Yahudi menunggu kedatangan itu dan berharap kedatangan Nabi itu di tengah-tengah kaumnya. Makanya marah orang Yahudi itu ketika Nabi tersebut bukan lahir dari kaumnya. Marah dia Bapak, nggak terima dia. Makanya Nabi Muhammad ketika berjalan dengan pamannya Abu Thalib, jalan Pak, melakukan perjalanan dagang itu. Ada pendeta yang melihat, ini kayaknya sesuai dalam dirinya ini, sesuai dengan tanda-tanda yang saya pelajari dalam kitab. Ada tanda-tandanya itu. Termasuk tanda yang ada di tubuhnya. Dan dia yakin. Siapa pendeta itu Bapak namanya? Buhairah. Berpesan dia kepada pamannya. Hei, kamu hati-hati dengan ponakanmu ini. Sungguh dalam dirinya saya melihat ada tanda-tanda kenabian. Jaga dia dengan baik. Kenapa dia bilang begitu Pak? Jaga itu kenapa? Kalaulah nanti diketahui oleh orang-orang yang tidak punya niat baik. Bisa-bisa nanti dia bahkan Pak dibunuh. Ya, tangkap dibunuh. Siapa kaum yang terkenal dengan membunuh Nabi? Kaum siapa Pak yang terkenal dengan kerjaannya itu bunuh Nabi? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, kerjaannya itu membunuh para nabi-nabi. Siapa itu Bapak diantaranya? Yahudi. Hati-hati, pesannya begitu. Ada tanda di situ. Jadi seluruh nabi diminta persaksian akan nabi ini. Belum lahir. Dalam surah As-Saff disebutkan namanya di situ. Min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan namanya itu Ahmad. Ya. Mirip-mirip Muhammad. Ya. Diminta persaksiannya. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang istimewa. Dan ma'asyiral muslimin dibawa turun oleh malaikat yang istimewa. Bukan malaikat sembarangan, malaikat yang statusnya itu istimewa. Dalam surah Al-Qadar disebutkan namanya sendiri. Kalau saya bilang Bapak di sini, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Hidayatullah Patria, dan yang saya hormati secara khusus di sini Bapak Bupati. Jamaah dihormati semua. Bupati jamaah bukan Pak? Jamaah juga. Lantas kenapa disebut bupati khusus? Karena dia orang istimewa. Istimewa apanya? Fungsi dan perannya. Maka disebutkan secara khusus di situ. Berani nggak Pak MC bilang? Padahal bupati depan dia. Yang saya hormati seluruh jamaah. Dilewatin bupatinya. Bupati itu kok nggak sebut namanya itu? Itu tidak sesuai, tidak punya adab dalam adab majelis. Ya. Meski sah-sah saja, tapi dalam adab tidak sesuai. Ada syekh besar datang ke sini, tokoh masyarakat. Dilewatin namanya, adab beradab nggak, betul Bapak? Tidak beradab. Dan Allah mengajarkan kita akan hal itu. Di malam Lailatul Qadar itu kata Allah Ta'ala, turun malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat. Dan secara khusus Allah sebut di situ warruh. Apa Pak? Ar-ruh. Saya bertanya, siapa ar-ruh itu? Siapa Pak ar-ruh? Warruh, ar-ruhul amin, Jibril alaihis salam. Kenapa dikhususkan nama Jibril ini dengan ruh, padahal dia juga malaikat? Karena status dan perannya yang luar biasa. Apa peran luar biasa Jibril ini Bapak? Membawa wahyu. Masya Allah. Kemudian ketika menjadi mukjizat, Quran mukjizatnya siapa? Nabiyuna Muhammad. Ketika menjadi mukjizat, maka Al-Quran ini menjadi mukjizat yang paling hebat, yang paling istimewa, yang paling spesial dibandingkan mukjizat yang lainnya. Apa mukjizat Nabi Musa Bapak? Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat.
Bapak punya tongkat juga kan di rumah, tapi itu tongkat beda sama tongkat Nabi Musa. Kalau tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, tongkat Bapak dilempar jadi apa? Tidak jadi apa-apa Pak Ustadz, dimakan raya. Nabi Musa meninggal dunia, wafat, tongkatnya juga hilang, tak punya peran lagi. Meninggal orangnya, hilang mukjizatnya. Tongkat Nabi Musa dipegang oleh saudaranya Harun, dipegang oleh orang lain, belum tentu ketika dilempar jadi ular. Ketika tongkat itu dipukulkan ke laut, laut terbelah. Tapi yang kalau mukul itu, Bapak Ustadz Mauludin, berubah terbelah nggak Bapak? Belum tentu. Ya. Mujizat Nabi yang lainnya. Ontanya Nabi Saleh. Mujizat Nabi yang lainnya. Nabi Sulaiman. Masya Allah. Dalam hitungan kedipan mata, itu bisa dihantarkan oleh jin yang sudah siap membawanya. Bisa berbicara dengan binatang. Ketika pasukan Nabi Sulaiman mau lewat, ada semut yang bilang sama teman-temannya, "Hei, masuk kalian segera ke dalam lubang. Itu pasukannya Sulaiman mau lewat." Dengar Nabi Sulaiman. Ya, dengar Nabi Sulaiman. Kedengaran sama Nabi Sulaiman. Diajak bicara. Ya. Kalau Bapak bisa nggak bicara dengan binatang? Nggak bisa. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku bisa, itu cek dulu itu orang beneran atau enggak itu. Nggak bisa. Mujizatnya khusus Nabi terdahulu. Muafat orangnya, meninggal orangnya, hilang mukjizatnya. Tapi tidak dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski nabinya telah meninggal, tapi mukjizatnya terus abadi sampai akhir zaman. Meskipun beribu berjuta orang berupaya, bekerja sama menghancurkan mukjizatnya, takkan hilang. Satu huruf saja dirubah Pak, tidak akan bisa. Bahkan ditantang oleh Nabi, bikin oleh kalian yang sama dengan Quran. Satu Quran aja, nggak bisa. Baik, satu surat bisa nggak bisa juga. Padahal yang ditantang itu pakar sastra Arab terkemuka pada saat itu. Tidak ada yang bisa. Ya sudah, satu ayat aja. Nggak ada yang bisa juga. Bahkan pada akhirnya mereka yang mengaku-ngaku sebagai tokoh, ya, pakar bahasa sastra, pembuat puisi terkemuka, yang mananya kalau menang itu lomba puisi, lomba sastra, hasil karyanya itu ditempel di dinding Ka'bah. Inilah pemenang kita pada periode kali ini. Tidak bisa menandingi, bahkan ketika mendengar ayat Quran, mereka tertegun, terpesona. Ini bukan sembarang, bukan sembarang kalimat. Ini yang buat bukan Muhammad. Ini pasti yang membuat adalah sesuatu yang luar biasa. Mengakui mereka, bahkan masuk Islam akhirnya. Satu huruf dirubah nggak bisa, karena dihafalkan ribuan, ratusan ribu, jutaan umat manusia. Nggak ada yang bisa. Dan Masya Allah, nabinya meninggal dunia. Kalau tongkat Nabi Musa Pak, dipegang oleh orang lain nggak bisa memberi manfaat. Tapi Quran yang memegangnya orang lain, bukan nabinya Muhammad, tapi bisa memberikan manfaat. Masya Allah. Bahkan tersebab Quran ini, kita masuk surga. Ahlul Quran. Nabinya sudah meninggal dunia, tapi kita dekat dengan Quran. Masya Allah. Hati kita menjadi tenang. Badan kita jadi sehat. Pikiran kita jernih. Hati kita bersih. Kita mendapatkan petunjuk masuk surga. Barang siapa baca satu huruf, baginya satu kebaikan. Barang siapa membaca dua huruf, baginya 20 kebaikan. Tapi Ramadan itu dilipat gandakan menjadi beribu, beratus ribu, bahkan berlipat-lipat, bahkan hitungannya tidak kita kira. Karena Allah yang membuat hitungan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya istimewa. Terakhir saya bertanya kepada Bapak, kenapa itu istimewa semuanya? Kenapa Pak istimewa? Kenapa Quran diberikan fasilitas istimewa? Jawabannya begini, jawabannya. Bapak dulu jadi ada yang kerja di perusahaan di sini,
dia jadi karyawan biasa. Apa fasilitasnya Pak? Biasa aja, nggak ada fasilitas. Datang kerja, diterima kerja, dan disyukur. Naik jadi supervisor. Apa fasilitas supervisor? Jangannya beda. Naik jadi manajer. Oh, dapat kendaraan. Naik lagi jadi direktur, ya, direktur marketing atau operasional, makin tambah-tambah itu. Kalau kunjungan kerja, fasilitasnya hotel bintang 5. Naik lagi direktur utama, fasilitasnya lebih nambah, dapat rumah mewah. Ya, rumahnya aja nggak ada orangnya. Jangan sampai kira ada istri tambahan, nggak boleh di situ. Istimewa. Pertanyaannya, kenapa orang tersebut mendapatkan fasilitas istimewa? Dulu kan karyawan biasa. Naik profesor dapat tambahan, naik manajer dapat tambahan, naik jadi direktur tambahan. Apa yang membuat dia istimewa, Bapak? Prestasi. Yang mirip-mirip itu dikit lagi, Bapak. Selain prestasi. Jawabannya adalah fungsi dan perannya. Peran manajer beda dong dengan peran seorang karyawan. Apalagi kalau sudah direktur, itu perannya strategis sekali. Quran mengalahkan semua peran itu semua. Peran terbaik, peran yang paling strategis di muka bumi ini adalah peran Al-Quran. Mengalahkan peran manajer, mengalahkan peran direktur, semuanya dikalahkan. Apa peran Quran itu, Pak? Perannya itu apa? Apa fungsinya? Jawabannya tadi sudah saya sampaikan. Hudallin linnas. Menjadi petunjuk manusia. Jadi yang paling berharga di muka bumi ini, Bapak, petunjuk keimanan. Di mana itu? Dalam Quran. Jadi ini yang membuat Quran istimewa. Begitupun juga orang-orang yang membawa petunjuk ini sampai kepada manusia. Siapa dia itu? Dia itu para da'i. Ya, para da'i. Makanya Allah katakan dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang perkataannya itu lebih baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah? Ya Pak Ustadz, berarti saya nggak dapat dong Pak Ustadz. Saya bukan istimewa. Loh, kata siapa? Saya kan bukan da'i Pak Ustadz. Salah kalau ada yang ngomong begitu. Semua kita da'i. Ya, da'i itu bukan ustadz, bukan mubalik saja, bukan khatib, bukan kiai saja. Semua muslim da'i. Da'i sesuai dengan perannya. Minimal kita di rumah da'i buat istri, da'i buat anak. Kalau ustadz ini kan da'inya itu yang sifatnya umum aja. Tapi da'i yang sebenarnya itu bapak di rumah dengan anak, dengan istri. Jadi Bapak, ketika kita menurunkan fungsi da'i ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat istimewa. Paham sampai di sini Bapak? Nah, jadi mudah-mudahan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan memberikan keistimewaan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membacanya saja, itu kita mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Apatah lagi ketika Quran itu kita baca di malam Lailatul Qadar. Satu huruf kita baca di malam Lailatul Qadar, seakan-akan huruf itu kita baca non-stop, tanpa berhenti selama 83 tahun lebih lamanya. Nun, itu satu malam biasa. Tapi jika di malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan nun, terus menerus. Ya, sepanjang waktu kan lebih dari berapa Pak? Berapa? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam kemuliaan itu. InsyaAllah materi yang berkaitan dengan rincian tentang solusi kehidupannya mungkin momentum lain kita bahas insyaallah di waktu dan kesempatan lain. Ini mukaddimah, prolog, tapi penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan Al-Quran membawa kita ke surga.
Mudah-mudahan Al-Quran memberikan kita syafaat. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi penghafal Quran, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran, dan ketika dia meninggal dunia, jasadnya tidak dimakan cacing dan binatang tanah. Kenapa demikian? Karena dalam tubuhnya ada Al-Quran. Maka oleh karena itu, didik anak kita dari kecil, dari janin, dengarkan Al-Quran, didik Quran. Makanya ketika Syekh Ali Jabir rahimahullah, Ali Jabir yang sudah meninggal dunia Bapak, ketika ada lomba tahfiz itu, ada orang anak yang lumpuh. Tahu anak lumpuh Pak ya? Lumpuh tapi hafal Quran. Siapa namanya? Hah? Ya, namanya ada yang namanya Naja gitu Pak ya. Nah, dia lumpuh, ngomongnya nggak jelas itu, artikulasi. Ketika meninggal dunia, sebutkan di situ. Akhirnya kata Syekh Ali Jabir, sungguh saya sudah dikalahkan oleh Naja. Kenapa demikian? Karena tubuhnya isinya Quran semua. Jadi orang kecil dididik Quran, kata Rasulullah Ta'ala, Allah campur adukkan Quran itu dengan darah dan dagingnya. Mudah-mudahan kita semua juga seperti itu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.